Video kali ini, saya beri tutorial dan pembekalan saat ziarah ke Holy Land. Sebelumnya saya infokan pembekalan ziarah Holy Land dibagi 6 bagian. 1. Persiapan. 2. Kelompok. 3. Kerjasama. 4. Emigrasi. 5. Patuh akan menang waktu dan 6. Bonus atau hadiah. Saat persiapan harus diperhatikan adalah persiapan sebelum berangkat, dan persiapan saat kumpul di Jakarta. Persiapan sebelum berangkat adalah apa saja yang harus Anda bawa saat ke Holy Land. Tahap persiapan sebelum berangkat, ambillah tas besar, isilah baju secukupnya untuk 10 hari. Tetapi usahakan baju dalamannya untuk 14 hari. Bawalah jaket tebal, kaos tangan, kaos kaki, topi penutup hawa dingin, kardus, sal. Bawalah obat-obatan umum, misal diare, alergi, penguat stamina, obat flu, pelemas bibir, dan obat keperluan pribadi Anda sendiri. Bawalah tas plastik vakum roll untuk pakai kotor Anda nanti. Dari itu semua dimasukkan ke dalam tas besar. Usahakan jangan lebih dari 25 kg beratnya. Dilarang bawa barang-barang yang tidak perlu. Sebab saat Anda pulang pasti membawa oleh-oleh yang membuat tambah berat tas besar Anda. Tas kecil atau trolley bag, tas ini dibagikan saat Anda kumpul di Bandara Jakarta saat berangkat. Jadi caranya ambil kantong plastik sebagai tas sementara, isilah jaket KUKS, sal, kaos kaki, sarung tangan, sebagian obat, masker, pakaian dalam, baju luar yang bersih 2 hari. Power bank. Senter, harus dimasukkan ke tas kecil. Kegunaan tas kecil adalah bisa ditaruh di kabin pesawat dengan berat 7 kg, dan bisa dibawa ke kamar hotel, jika Anda hanya nginap semalam saat perjalanan ziarah. Jika saat ziarah ke Holy Land Anda mendapat hak untuk wisata ke Gunung Hermon, gunakan persiapan Anda untuk menambah jumlah sarung tangan Anda dan kaos kaki Anda, serta lengkapilah pula tuket yang tertutup, tas plastik seukuran kaki, dan karet gelang, serta jangan lupa masker mulut, serta bubuk jahe buat wedang jahe, dan jangan lupa pula bawalah salep pemanas kaki. Di tas besar isilah barang seefisien mungkin dan praktis, jangan bawa barang terlalu banyak, sebab jika terlalu berat akan menyusahkan Anda saat melintasi perbatasan, di mana Anda sendiri yang harus menarik dan membawa tas besar saat melewati perbatasan sebuah negara. Untuk persiapan obat-obatan, terutama obat pribadi yang wajib Anda minum, tolong dibagi-bagi saat menyimpannya. Ada yang di tas besar dan tas kecil, agar saat membutuhkan Anda mudah mencarinya. Supaya saat ziarah jika Anda bosan dengan menu masakan Timur Tengah, Anda boleh membawa makanan kemasan dari Indonesia, atau membawa masakan sendiri, misal kerupuk, bumbu pecel, kering tempe, sambal ABC, dan lain-lain. Persiapan yang terakhir adalah persiapan kesehatan. 3 bulan sebelum berangkat, usahakan kesehatan Anda dicek lebih dulu, terutama mengontrol kolesterol, asam urat, hipertensi, dan periksa jantung Anda jika Anda sakit jantung. Bagi yang berumur 65 tahun ke atas, wajib cek laboratorium 3 kali setiap bulan sebelum berangkat ziarah. Dan 2 bulan sebelum berangkat, tolong Anda harus belajar jalan kaki kurang lebih 3 kilo tiap hari, karena setiap ziarah, tiap harinya kita menghabiskan waktu jalan kaki sekitar 4-5 kilo setiap hari. Video ini membahas tentang emigrasi perjalanan ziarah Holy Land dari Mesir, Israel, Jordania. Tolong diperhatikan baik-baik dari awal sampai akhir. Bagi umat Katolik dimanapun berada, yang mencintai video ini, dan ingin bergabung ke kandang KUKS, agar saya tetap semangat mengelola dan memberi hal yang baru, tolong
Please berilah kami subscribe, lalu berilah kami like jika menarik tema videonya. Bunyikan loncengnya agar dapat berita baru tentang perjalanan ziarah. Berilah komentar positif jika Anda pernah gabung ke UKS ziarah. Serta jangan lupa sebarkan ke teman yang lain agar mereka tertarik pada UKS. Setelah perjalanan jauh dari Jakarta, Kairo, kurang lebih 13 jam lamanya, sekarang pesawat kita tiba di Kairo. Langkah awal yang harus diperhatikan, Anda tidak usah memikirkan tas besar yang ada di dalam pesawat. Setelah turun pesawat, bawalah tas kecil Anda. Lalu ikuti rombongan sampai di pintu imigrasi Mesir. Saat check-in, imigrasi Mesir di Bandara Kairo sangatlah mudah dan gampang, sebab seorang asisten guide kita dari Mesir sudah menunggu Anda dan sudah menuliskan kertas belangko kedatangan kita. Jadi, jangan lupa saat ketemu asisten guide Mesir, Anda harus membuka paspor, sebab guide akan memasang stiker visa di paspor Anda. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat di imigrasi Bandara Mesir. 1. Sebaiknya simpan saja dulu HP Anda. 2. Antrilah dengan baik, jangan nyerobot antrian. 3. Dilarang bawa air, tahanlah dulu jika haus. 4. Kencing ditahan dulu. 5. Jangan ambil foto apapun di imigrasi bandara. Lalu antrilah keluar menuju pengambilan bagasi barang. Jangan cemas dan khawatir. Semua tas besar, tas kecil Anda harus dicek masing-masing dan harus komplit. Kemudian kita keluar dari Bandara Kairo, dan setelah lewat pintu keluar bandara, kita dijemput senior guide Mesir, yang bernama Amir yang sudah siap mendampingi kita. Si Amir guide kita ini bisa berbahasa Indonesia, dan sudah menunggu dengan bisnya dan polisi wisata yang kita sewa saat di Mesir. Selamat datang di Mesir dan selamat berziarah. Setelah kita berziarah 5 hari dan 4 malam di Mesir, besok kita keluar Mesir menuju perbatasan Israel dari kota Taba. Biasanya kita tiba di kota Taba Mesir pada sore hari. Kita menginap dulu semalam untuk mengatur semua pembelanjaan dan lain-lain untuk dipindahkan ke tas besar. Kemudian besok pagi saat menuju border Israel, ada porter Mesir yang akan membawa tas besar Anda. Tas kecil dibawa masing-masing. Antrilah dengan paspor yang sudah disiapkan. Setelah check out dari Mesir, tas besar dan tas kecil wajib dibawa masing-masing. Lalu, menuju pintu perbatasan Israel yang otomatis. Antrilah dengan sabar. Untuk kelanjutannya video ini, maka silakan ikuti video yang berjudul Masuk Emigrasi Israel, dan jika Anda puas dengan info ini tolong di-subscribe dan di-like. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat di perbatasan Israel. 1. Sebaiknya simpan saja HP Anda, masukkan di tas jinjing. 2. Antrilah dengan baik, jangan nyerobot antrian. 3. Dilarang bawa air, tahanlah dulu jika haus. 4. Kencing ditahan dulu. 5. Jangan megang HP, kalau bisa matikan saja HP-mu. 6. Jangan foto-foto di imigrasi. 7. Jangan foto tentara di imigrasi. 8. Jangan membawa barang bawaan orang lain. 9. Saat masuk di perbatasan Israel, pasti ada jebakan-jebakan Batman. Anda jangan panik atau lari jika dituduh membawa senjata api, misiu, pistol dan lain-lain. Jika Anda tertangkap atau kena jebak, jangan panik. Jangan tegang atau ketakutan. Santai saja. Anda harus ingat bahwa Bapak Markus ada di posisi paling belakang, dan pasti Anda tidak ditinggal. Setelah Anda lolos, jangan minta paspor Anda untuk distempel, sebab negara Indonesia tidak ada hubungan diplomatik dengan Israel. Sebagai gantinya stempel, Anda diberi tiket masuk negara Israel, yang tertera tanggal, jam, dan dari mana Anda masuk perbatasan Israel. Simpanlah tiket check-in Israel di dalam paspor Anda, jangan sampai hilang,
Setelah kita aman semua melewati perbatasan Israel, yang sangat ketat, biasanya waktu pemeriksaan di border Israel sampai 3-5 jam. Jika rombongan kita bernasib baik, saat proses check-in Israel hanya 1 jam, itu tandanya indah rencana Tuhan untuk kita semua. Selamat datang di Israel dan selamat berziarah. Setelah kita berziarah 9 hari dan 8 malam di Israel, besok kita keluar Israel ke Jordania untuk check-out Israel menuju Jordania. Prosesnya sangat mudah sekali, cepat dan gampang. Turun dari bis hanya membawa paspor dan bukti tiket check-in Israel saja. Semua barang oleh-oleh, tas besar, tas kecil, tas jinjing ditinggal dalam bis saja. Setelah pemeriksaan, Anda keluar telah mendapat tiket check-out Israel, lalu naik bis kembali dan diantar ke perbatasan Jordania. Nah, tibalah kita untuk check-in dulu di Jordania. Setelah puas berwisata di Jordania 3 hari 2 malam, sekarang rombongan pulang ke Indonesia. Bis Jordania mengantar kita sampai Bandara Aia Jordania. Kira-kira sore hari pesawat kita terbang ke Abu Dhabi untuk transit. Sebelum bis Jordania pergi meninggalkan kita, silakan dicek semua barang bawaan Anda, tas besar dan tas kecil, jangan ada yang tertinggal di bis. Setelah itu kita antri check-in pesawat. Peraturan saat check-in pesawat saat kepulangan. 1. Semua bentuk baterai, tongsis, harus masuk tas besar. 2. Total berat tas besar harus 30 kg. 3. Total berat tas kecil harus 7 kg, bisa dibawa ke kabin pesawat. Saat check-out dari Jordania sangat gampang. Yang dipersiapkan saat mau check-out Jordania adalah 1. Paspor. 2. Tiket check-in pesawat. Setelah mereka semua sudah aman dan keluar dari emigrasi bandara, sebaiknya tetap bergerombol untuk jalan bersama-sama ke arah gate penerbangan kita ke Abu Dhabi. Untuk itu, tolong lihat tiket Anda masing-masing, terutama pada gate dan jam penerbangan yang kita lihat, seperti dalam lingkaran merah. Langkah-langkah yang harus diperhatikan saat pulang ke Indonesia. Di dalam bandara masih banyak percobaan-percobaan untuk belanja. Saran saya, jangan sibuk beli oleh-oleh lagi, nanti Anda tersesat. Tolong di pikiran kita hanya jam penerbangan dan pintu gate saat boarding pesawat. Kita terbang aman, Abu Dhabi sekitar 3 jam saja. Selama di pesawat usahakan tidur. Setelah mendarat bawa turun tas kecil, atau barang bawaan Anda. Untuk tas besar biar saja di dalam pesawat. Setelah turun dari pesawat, kita jalan sama-sama menuju gate penerbangan kita ke Jakarta. Tolong diingat nomor gate dan jam penerbangan ke Jakartanya. Ingat jalur gate yang kita tuju terdapat dalam lingkaran merah, seperti di dalam gambar. Jangan salah langkah, karena di Abu Dhabi ada 2 lantai. Selama perjalanan kaki Anda menuju gate selanjutnya, agar Anda tahu posisinya Anda, tolong hafalkan gambar, seperti balon udara ini, agar Anda tidak tersesat. Setelah itu kita kumpul di gate Bandara Abu Dhabi. Selama kurang lebih 8 jam, maka kita harus tidur-tiduran di bandara sampai jam 3 pagi. Harap diperhatikan, pintu gate, kalau jalan-jalan wajib ajak teman, agar tidak ketinggalan pesawat, karena terbangnya besok pagi saat subuh, maka kita bermalam di bandara. Saran saya, saat tidur istirahat di bandara harus waspada tentang tiket, paspor, dan barang bawaan Anda. Semoga indah rencana Tuhan untuk perjalanan Anda bersama KUKS.
Ini adalah video gabungan saat ziarah di Mesir. Secara singkat, Anda juga bisa lihat di description. Anda bisa milih apa saja yang Anda ingin ketahui. Misal, Anda bagaimana cara naik onta dan tempat-tempat lain yang ingin Anda ketahui. Sebelum kita lanjut, jika Anda menyukai video ini dan ingin menonton lebih banyak lagi video Tentang perjalanan ziarah Holy Land kita, silakan klik terlebih dahulu tombol like dan subscribe sebagai tanda support pada channel ini.
Video ini kita membahas kota Yerusalem kuno. Di sini kita jelaskan sebagai ilmu, setelah perang salib, kota Yerusalem kuno dibagi menjadi 4 bagian wilayah. Terus kemudian Anda juga perlu tahu pintu gerbang Yerusalem, ada 8 pintu gerbang. Nah, kali ini video Markus Prasojo akan membahas putar perjalanan ziarah Holy Land. Simak berita lengkapnya di serial video berikutnya ya. Tapi sebelum kita mulai, tolong subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Untuk Yerusalem kuno bagian atas, wilayah itu dibagi oleh wilayah orang Kristen dan wilayah orang Muslim. Untuk wilayah Yerusalem kuno bagian bawah dibagi dengan wilayah orang Armenia dan orang Yahudi. Yang ada di dalam kotak merah itu adalah tempat bait suci berada. Wilayah itu dinamakan dengan kawasan Al-Aqsa, memasuki di wilayah orang Muslim. Sebelum memasuki Yerusalem kuno, Anda harus tahu dan mengenal pula ada 8 pintu gerbang Yerusalem kuno. Tembok bagian utara Yerusalem kuno ada pintu Damaskus dan ada pintu Herodes. Tembok bagian selatan Yerusalem kuno ada pintu gate Sion dan pintu gate Dong. Di tembok bagian timur Yerusalem kuno adalah yang terpenting. Itu ada pintu gerbang Lion dan pintu gerbang emas. Ingat, pintu gerbang emas adalah pintu yang dulu sempat Yesus masuk ke Yerusalem. Tembok bagian barat ada pintu gerbang Java dan pintu gerbang New atau pintu gerbang baru. Tolong ikutin terus channel Markus Prasojo karena video selanjutnya akan dijelaskan maksud dan tujuan pintu-pintu gerbang itu dibuat. Video kali ini kita membahas serial Bukit Zaitun komplit. Apa saja yang Anda ketahui saat berkunjung ke Bukit Zaitun? Perhatikan video ini dengan baik-baik. Nah, kali ini video Markus Prasojo akan membahas putar perjalanan ziarah Holy Land. Simak berita lengkapnya di serial video berikutnya ya. Tapi sebelum kita mulai, tolong subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Yang
pertama kita mengunjungi kapel kenaikan Yesus ke surga. Di sini menarik karena ada batu bekas pijakan kaki Yesus. Saat masuk, kita harus sabar antri karena yang berkunjung dari belahan dunia. Saat di dalam, kita tidak boleh lama-lama, hanya boleh mencium batu tempat pijakan Yesus dengan 2 detik, 2 ciuman, kemudian kita keluar. Yang kedua, kita mengunjungi gereja Bapak Kami di Bukit Zaitun. Di dalam ruangan inilah Yesus duduk-duduk kepada mereka, bicara bagaimana berdoa yang baik, dan Yesus mengajari dengan doa Bapa Kami.
3. Taman Getsemani. Disinilah Taman Getsemani, bukti Yesus pada saat itu sebelum penangkapan. Yesus berdoa seorang diri sambil berkeringat darah, serta di taman inilah Yesus ditangkap dan dibawa ke Imam Agung. Empat, kita mampir ke gereja makam Maria yang kosong milik gereja Ortodok. Di sini biasanya sebagai bonus jika para peserta menang waktu di Bukit Zaitun dan kita ajak berdoa di tempat ini. Setelah melihat video ini, tolong berilah kami subscribe agar Anda tidak ketinggalan untuk berita-berita selanjutnya, dan tekanlah lonceng, lalu sebarkan.
Kali ini, video Markus Prasojo akan membahas seputar perjalanan ziarah Holy Land. Simak berita lengkapnya di serial video berikutnya ya. Tapi sebelum kita mulai, tolong subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya, agar Anda tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Lagi session yang lain. Nah, di pagi hari ini saya akan menjelaskan persyaratan apa yang akan kita ketahui saat kita naik onta. Sekarang lihatlah video slow motion ini, orang yang mahir naik onta. Nah, pada saat onta berdiri, kaki belakang onta sudah tegak. Tolong tubuh Anda condongkan ke belakang supaya Anda tidak jatuh ke depan. Kalau misalnya ada HP, simpan dulu di saku yang dimana bisa untuk Anda ambil kembali. Ya, nanti saya memberi 4 video. Ya, 4 video suatu hal yang teknik naik onta yang benar, dan juga nanti ada video teknik naik onta yang salah. Nah, tolong disimak untuk teman-teman sebagai ilmu pembekalan saat kita nanti naik onta di Gunung Sinai. Video pertama adalah seorang yang sudah mahir naik onta. Video yang kedua ini bisa Anda lihat seorang bapak yang ribet dengan barang bawaannya, yaitu HP-nya. Jadi ini mengganggu konsentrasi Anda naik onta. Perhatikan video ketiga, seorang bapak yang sedang naik onta, yang dimana ontanya sudah dipegangi sama pawangnya. Di saat onta sudah berdiri tegak, kaki belakang sudah mulai berdiri, tubuhnya condong ke depan, akhirnya dia jatuh. Dalam video ketiga, di saat onta sudah siap, nah di pawangnya sudah mempersilahkan kita naik. Tolong bawa barang bawaan kita, serahkan kepada pawangnya lebih dulu. Setengah jam atau 30 menit setelah Anda naik onta, dan Anda bisa mengikuti gerak gemulainya onta berjalan, dan rasa duduk Anda sudah aman. Nah, Anda bisa relaksasikan kaki, jangan terlalu menggantung. Jadi, dan juga jangan terlalu mengapit punggung onta. Setelah 1 jam naik onta dan Anda merasa rileks dan santai dan yakin Anda bisa menggapai HP yang ada di saku Anda, silakan Anda memfoto atau membuat video yang ada di depan Anda.
Sekarang perhatikan titik-titik yang ada di dalam ini, yaitu A, B, C, D, E, F. Langkah awal adalah dari titik A ke titik B kita jalan kaki kurang lebih 100 meter. Sebelum ke titik B, perhatikan persiapan barang bawaan Anda, misal tongkat, jaket, syal, sepatu. Dari titik B mau ke titik C, kita menggunakan angkot mobil-mobil kecil milik suku Baduin Mesir. Nah, ini yang terpenting. Setelah tiba di San Catherine, kelompok peserta dibagi menjadi dua. Yang satu, mereka yang tidak naik onta menuju Sinai, dan dua kelompok yang menuju Sinai atau naik onta. Yang tidak naik onta bisa wisata ke tempat biara Santa Catherine untuk melihat semak belukar yang berapi. Nah, di sini dibangunlah biara Santa Catherine. Bagi kelompok yang kedua yang naik onta, bisa antri di stasiun onta untuk mendapatkan onta yang akan naik ke atas. Jadi selama persiapan naik onta, tolong bisa dilihat di pembekalan di Markus Prasojo ini pula bagaimana caranya kita naik onta. Setelah menikmati pemandangan dan menikmati sensasi naik onta selama 2 jam, Anda akan tiba di pos kopi di atas untuk istirahat sejenak, menghangatkan diri, atau makan makanan ringan di sana. Setelah Anda yakin untuk persiapan selanjutnya adalah tinggal memilih ke titik E atau ke titik F. Bagi mereka yang memilih titik E, Anda bisa menuju ke suatu tempat bebatuan yang menyerupai lapangan yang luas. Di sana Anda bisa berdoa bersama-sama dan bisa pula minta pemberkatan dari Romo. Bagi mereka yang muda dan merasa dirinya kuat mau naik ke atas ke titik F, silakan Anda minta bantuan pada seorang helper yang bisa memandu Anda naik ke atas, yang memiliki 750 anak tangga yang secara vertikal dan melelahkan. Jadi harapan saya, demi keselamatan dan demi Anda supaya tepat waktu, alangkah baiknya Anda minta tolong pada seorang helper yang bisa memandu Anda
sampai ke atas dan kembali lagi ke bawah. Setelah Anda berdoa di dalam gereja atau berdoa di atas, Anda segera kembali turun ke bawah untuk mengejar teman-teman yang sudah turun lebih dulu karena tidak naik ke gereja atas. Tips saat Anda turun dari Sinai atau pesan saya saat Anda turun dari Sinai, jangan berlari dan jalan pelan-pelan karena banyak berbatuan dan kerikil-kerikil kecil atau pasir yang bisa membuat Anda terpeleset. Tip yang kedua atau pesan yang kedua, saat Anda turun dari Sinai jalan kaki, saran saya bernyanyi-nyanyilah, bersenandung, atau cerita-cerita dengan teman Anda. Daftar perjalanan ziarah Holy Land. Simak berita lengkapnya di serial video berikutnya ya. Tapi sebelum kita mulai, tolong subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya, agar Anda tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Wilayah Israel bagian utara dulu terkenal dengan nama Kerajaan Israel Utara, yang terdiri dari 10 suku Israel yang bergabung membentuk Kerajaan Utara, karena di wilayah ini adalah wilayah Israel yang paling subur. Wilayah Israel Utara meliputi dari pesisir pantai kota Haifa, Tel Aviv, Gunung Karmel, Nazaret, Gunung Tabor, Kana, Galilea, bahkan sampai ke Gunung Hermon. Haifa adalah sebuah kota pelabuhan, penduduknya sebesar kurang lebih 300.000 dan terletak di bawah Bukit Karmel dan di pesisir pantai Laut Tengah. Laut Tengah sering disebut Laut Mediterania atau Mare Nostrum dalam bahasa Latin. Adalah laut antar benua yang terletak antara Eropa Selatan, utara Afrika, dan baratnya Asia. Bukit Karmel juga termasuk wilayah kota Haifa, jadi posisinya ada di atas karena berupa bukit atau gunung. Bagi mereka yang dari bawah bisa ke Bukit Karmel ini memakai kereta gantung. Di Bukit Karmel terdapat gereja namanya Gereja Setelah Maris, yang ada di altarnya terdapat gua dan patung Nabi Elia. Disinilah tempat di mana Nabi Elia pernah berkarya di Gunung Karmel atau bertapa. Tel Aviv adalah sebuah kota pesisir dan merupakan sebuah kota metropolitan di Israel. Selama 8 bulan dari bulan Mei sampai Desember 1948 sampai dengan direbutnya Yerusalem, Tel Aviv merupakan ibu kota de facto Israel secara hukum.
Nazaret merupakan sebuah kota kuno di utara Israel. Saat ini kota ini merupakan kota terbesar di distrik utara Israel. Nazaret juga merupakan kampung halaman Santa Maria dan terdapat basilika besar bernama Basilika Kabar Gembira. Di Gunung Tabor adalah tempat transfigurasi Yesus, suatu peristiwa di mana Yesus dimuliakan di gunung ini, serta bertemu dengan Musa dan Elia di atas gunung ini. Maka mukanya Yesus bercahaya dan penuh dengan kemuliaan. Hal ini merupakan puncak spiritual dari Yesus. Ke Gunung Tabor ada sesuatu hal yang harus Anda perhatikan, yaitu mengenai naik angkot dari tempat kumpul pemberhentian bis sampai menuju gereja di Gunung Tabor. Kita akan naik angkot, yaitu seperti mobil Avanza, tetapi satu angkot ini harus diisi 11 orang. Jangan lupa tempat pemberhentian di Gunung Tabor adalah di gereja Katolik. Jadi mulut kita selalu bilang Katolik kepada pihak supir orang Palestina. Yang diperhatikan saat kita berada di Gunung Tabor, yaitu apabila ingin kencing ke toilet, laporlah kepada teman, setidak-tidaknya terkumpul 5 orang, agar Anda tidak tertinggal oleh angkot penjemputan. Di saat turun dari Gunung Tabor menunggu mobil penjemputan, saya harapkan Anda harus komplit. Jangan sampai ada teman kita yang tertinggal. Di Kota Kana biasanya kita melakukan misa janji ulang pernikahan. Bagi mereka yang suami istri saat Holy Land diwajibkan pakaian seragam atau berpakaian yang sesuai dari keinginan mempelai.
Tuhan yang telah diterima, karena kita Tuhan yang telah menerima juga kita tepuk tangan. Bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku, segala rumput riang-riang Tuhan. Danau Galilea atau Laut Tiberias pada zaman Yesus dikelilingi oleh suatu tempat yang penuh misteri dan mujizat, termasuk kota Kafarnaum ada di daerah Danau Galilea. Danau Galilea dikenal sebagai Laut Galilea atau Danau Tiberias, merupakan danau air tawar yang posisinya paling rendah di dunia, sekitar 210 meter di bawah permukaan laut. Danau Galilea mempunyai ukuran panjang kira-kira 21 km dan lebarnya 11 km dan menjadi sumber air bersih bagi penduduk di kawasan ini. Saat kita berwisata di Danau Galilea, kita memakai kapal perahu yang berkapasitas kurang lebih 50-60 orang. Di dalam kapal atraksinya banyak sekali, termasuk memberi makan burung, berfoto-foto, bernyanyi, berjoget, dan kita bisa melakukan suatu hal kesaksian di dalam Injil tentang kejadian-kejadian apa saja yang ada di Danau Galilea. Setelah memuaskan kita bermain di atas kapal beberapa jam, kita menuju ke restoran Santo Petrus untuk makan ikan Petrus. Ikan Santo Petrus merupakan hidangan terpopuler di restoran tepi Laut Galilea. Ikan Santo Petrus itu lezat apabila digoreng dalam keadaan segar dan ditambahi kecap atau sambal terasi bawaan kita dari Indonesia. Dalam video ini kita menelusuri rumah Petrus di kota Kafarnaum.
Sebelum kita lanjut, jika Anda menyukai video ini dan ingin menonton lebih banyak lagi video tentang perjalanan ziarah Holy Land kita, silakan klik terlebih dahulu tombol like dan subscribe sebagai tanda support pada channel ini. Kafarnaum. Dahulu kota ini merupakan sebuah kota nelayan yang cukup ramai pada zaman Yesus. Yesus banyak berkarya dan membuat mujizat di kota ini. Maka kota ini terkenal dengan nama kota Yesus. Di Kafarnaum terdapat reruntuhan sinagoga dan terdapat pula reruntuhan rumah yang diyakini sebagai rumah mertua Petrus. Tempat ini sekarang dibangun sebuah gereja yang berada tepat di atasnya. Di Kafarnaum terdapat pula patung Petrus di halaman yang luas. Sungguh kesempatan yang mengesankan kita bisa melihat tempat ini. Gereja 8 Sabda Bahagia. Sebelum kita lanjut, jika Anda menyukai video ini dan ingin menonton lebih banyak lagi video tentang perjalanan ziarah Holy Land kita, silakan klik terlebih dahulu tombol like dan subscribe sebagai tanda support pada channel ini. Gereja Sabda Bahagia adalah salah satu dari gereja Katolik yang berdiri di Tanah Suci Israel dan dibangun antara tahun 1936 sampai 1938. Gereja ini berbentuk segi 8 yang melambangkan 8 Sabda Bahagia. Tempat ini diyakini sebagai tempat Yesus menyampaikan sabda-sabda bahagia ketika Yesus berkhotbah di atas bukit. Gereja Sabda Bahagia terletak menghadap ke Danau Galilea yang disebut dengan Bukit Sabda Bahagia. Lokasinya dekat dengan Takba dan Kafarnaum. Tabga adalah suatu tempat
di mana seorang anak kecil mempersembahkan 2 ikan dan 5 roti. Di Tabga ada gereja penggandaan roti dan ikan. Adalah sebuah gereja Katolik Roma di tepi barat laut Galilea. Gereja ini berada di 2 situs gereja sebelumnya, yaitu gereja abad ke-4 dan gereja abad ke-5. Pengunjung dapat melihat mosaik Bizantium yang hidup bergambar flora, fauna, serta satwa liar. Mosaik yang paling menonjol terletak di dekat altar untuk memperingati keajaiban yang menunjukkan sekeranjang roti yang diapit oleh 2 ikan. Ada sebuah batu yang terletak di bawah altar, diyakini sebagai tempat Yesus meletakkan roti dan ikan ketika Yesus memberkati mereka. Mosaik di lantai gereja ini begitu indah, terdapat gambar flora, fauna, serta satwa liar yang ada di daerah Galilea ini. Ini adalah bukti mosaik-mosaik yang dibuat oleh gereja pada abad ke-4 dan ke-5. Di Tabga juga terdapat banyak pohon zaitun serta tempat penggilingan zaitun yang dikatakan di Injil adalah batu kilangan. Gereja Primat Santo Petrus adalah gereja Fransiskan yang terletak di pantai barat laut Danau Galilea. Tempat ini untuk memperingati tanda pemulihan dari Santo Petrus sebagai pemimpin para rasul. Setelah kematian dan kebangkitan Yesus dari kubur, Petrus belum pernah mengalami
panggilan atau penglihatan Yesus telah bangkit. Atas keputusasaannya, kembalilah Petrus menuju Galilea dan bergejala seperti biasa sebagai seorang nelayan. Disinilah Yesus menampakkan diri dengan cara semalaman Petrus menjala tidak dapat ikan. Dan di saat itu Yesus menampakkan diri untuk memberitahu Petrus dengan mundur ke belakang dan menaburkan jalannya, dan jalannya penuh dengan ikan. Di saat Yesus membakar ikan dan memecah-cahkan roti, baru sadar itu Yesus telah menampakkan diri pada Petrus. Lalu melompatlah Petrus dari kapal menuju Yesus, dan disinilah peristiwa Yesus menguatkan Petrus agar kembali untuk mengembalakan domba-domba Yesus.